Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yaqulul Mawla subhanahu wa ta'ala: Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال أيضا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله وصدق رسوله. Alhamdulillah, salawat serta salam tercurah atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang keempat atau kaidah yang keempat. Dan kita masuk al-qaidatur rabi'ah. Kita masuk kaidah pembahasan yang keempat. Ini bagian yang kedua. Bagian yang kedua yaitu tentang kaidah-kaidah fiqhiyah. Dan sekarang kita akan masuk kaidah yang keempat. Ini harus dihafal. Tidak bisa kalau kaidah-kaidah fikih ini tidak dihafal, harus dihafal. Al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat. Ma la yushtaratu at-ta'arrudu lahu jumlatan wala tafsilan. Idza ayyanahu wa akhta'a lam yadurra. Ma la yushtaratu at-ta'arrudu lahu, sesuatu yang tidak disyaratkan mendatangkan jumlatan wala tafsilan, baik secara keseluruhan atau secara jumlah, wala tafsilan dan tidak juga secara terperinci. Idza ayyanahu, kalau dia tentukan, wa akhta'a dan salah, lam yadur, tidak mudarat, tidak mengapa, and no problem. You understand? Dengar. Apa saja yang tidak disyaratkan mendatangkan secara keseluruhan dan tidak juga disyaratkan harus secara tafsil, secara terperinci, kemudian dia tentukan. Paham kan? Paham? Kemudian dia tentukan dan ternyata salah, maka tidak mudarat, tidak berbahaya dan tidak membatalkan. Tidak ditentukan harus mendatangkan semuanya atau sebagian, kemudian dia datangkan, itu tidak mengapa. Tetapi buat apa? Al-amthilah, contohnya. Minha, di antara contoh-contohnya, al-khata'u fi ta'yini makanis salati, kesalahan dalam menentukan tempat solat. Falau nawa salat az-zuhri fi Misr, kalau dia berniat solat zuhur di Mesir, wa kana fi Makkah, padahal dia berada di Mekah, lam tabtul salatuhu, tidak batal salatnya, li'anna niyata mawjudatun, karena niatnya ada. Jadi begini, sekarang saya berada di Indonesia, usalli fardaz zuhri 4 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala fi Mesir atau fi Makkah. Aku sembahyang fardu zuhur dari makmum 4 rakaat elek Mesir atau elek Mekah ni, padahal dia di Indonesia. Itu tidak disyaratkan mendatangkannya. Maka kalau didatangkan, karena tidak ada syarat, karena yang wajib itu hanya qasad, ta'arrud, ta'yin. Hanya 3 saja. Kalau jadi imam, jadi makmum, baru ditambah satu lagi, niatul ma'mumah, niatul imamah atau niatul qudwah, niat mengikut. 4. Qasad, aku solat. Ta'arrud, fardu. Ta'yin, solatnya apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Atau qudwah, mengikut aku solat fardu zuhur jadi makmum. Umpamanya, itu asal yang wajib. Yang lainnya tidak ada syarat, menghadap kiblat ataupun 4 rakaat. Kalau didatangkan umpamanya, ternyata dia bilang 4 aku sembahyang fardu zuhur 3 rakaat, salah unin. Dia datangkan padahal tidak disyaratkan, tidak sampai membatalkan solat. Tetapi qasadnya yang salah, ta'arudnya yang salah, atau ta'yinnya,
Sila sholat zuhur niatnya asar, wajib mendatangkan atau enggak? Jawab kan Dendek, teduk. Kita mau sholat zuhur, saya mau sholat zuhur. Begitu saya sholat zuhur, niatnya ta'yinnya salah. Saya niatnya usolli fardal as di waktu zuhur. Sekarang benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena ta'yin pada saat ini hukumnya wajib. Ta'yin menentukan, dalam hal ini hukumnya wajib, maka kalau salah tidak sah. Tetapi ketika tidak ada ketentuan untuk ta'yin, kemudian kita ta'yin, tidak sampai membatalkan ngerti, paham mana? Paham? Jadinya saya sholat zuhur 5 rakaat, tersalah mungkin harusnya 4 rakaat, tapi saya salah umpamanya, dan tidak disyaratkan untuk mendatangkannya, maka tidak sampai membatalkan sholat. Dia sholatnya, aku sholat pada zuhur di Mekah, padahal di Indonesia atau sembahyang, tidak batal. Kenapa? Karena tidak disyaratkan ta'yin dalam hal ini, tempatnya tidak disyaratkan. Intinya li'anna niyata mawjudatun. Li'anna niyata mawjudatun, karena niatnya ada. Wa ta'yinul makani laisa lahu irtibatun, dan meniatkan tempat laisa lahu irtibatun, menentukan tempat laisa lahu irtibatun, tidak ada kaitannya biniyatis sholati, dengan niat sembahyang, jumlatan secara jumlah, wala tafsilan, dan tidak juga secara terperinci. Ini perlu rincian teman sembahyang kan, baik jumlah ataupun terperinci. Maka kalau salah tidak jadi masalah. Pertama, minha, yang kedua, perhatikan contoh yang kedua, al khata'u fi zamanin, fi ta'yin zamanin, kesalahan dalam menentukan waktu. Kesalahan dalam menentukan waktu. Perhatikan. Falau nawa salatal asri yaumal khamisi, kalau dia niat sembahyang asar pada hari Kamis, pabana yaumul jum'ati, maka ternyata hari itu adalah hari Jumat, lam tabtul salatuhu, tidak batal solatnya. Apa unin Daniel? Daniel sembahyang, Daniel solat pada hari Kamis. Apa niatnya? Aku solat pada zuhur hari Kamis. Arak suruh, ada yang suruh kita datangkan hari waktu ada? Tidak ada. Ketika kita datangkan kemudian tersalah, maka tidak sampai batal solat. You understand? Saya kira jelas di sini. Contoh yang ketiga, minha. Al khata'u fi ta'yinil imam man yusalli khalfahu, kesalahan imam dalam menentukan man yusalli khalfahu, siapa yang solat di belakangnya. Imam tidak disyaratkan menentukan makmum. Imam tidak diwajibkan niat jadi imam. Jelas atau tidak? Imam tidak diwajibkan berniat jadi kalau makmum wajib niat jadi ketika imam tidak diwajibkan niat dan tidak diwajibkan menentukan. Kemudian imam menentukan, aku sembahyang fardu asar jadi aku salat fardu asar jadi makmum saya Ustaz Taufik. Aku salat fardu asar jadi makmum saya Ustaz Kusuma. Begitu saya salam ternyata jadi makmum saya Irga. Itu tidak batal solat karena imam tidak wajib menentu. Tetapi makmum yang salah batal solatnya. Kenapa? Karena makmum wajib menentukan dalam arti wajib, maksud saya wajib niatnya jadi makmum. Kalau imam dah jadi wajib dia jadi imam. Jadi kalau salah makmum, maka otomatis solatnya batal. Aku solat fardu zuhur jadi makmum ke Ustaz Kusuma. Ternyata begitu salam yang jadi imam, aku sembahyang fardu asar bermakmum ke Ustaz Kusuma, atau aku solat fardu asar dengan imam Ustaz Kusuma. Begitu salam ternyata jadi imam Ustaz Taufik Hidayat, maka otomatis solatnya batal karena wajib makmum menentukan, sementara imam tidak ada kewajiban untuk menentukan. Falau nawa imaman an Zaidin,
Kalau kalau nawa imaman, kalau dia berniat imaman menjadi imam an Zaid dari si Zaid, aku solat fardu zuhur dari imam jok si Zaid. Fabana Amrun, ternyata yang solat di belakang itu si Amr, lam yadurra, tidak mudarat, tidak mengapa, tidak sampai batal li'annahu la yustaratu 'alal imami, karena tidak disyaratkan bagi imam ta'yinul ma'mum, menentukan makmum, wala niyat ta'yinul ma'mum wala niyatul imamah, tidak disyaratkan atas imam menentukan makmum, tidak pula disyaratkan terhadap imam menentukan makmum, dan tidak pula disyaratkan terhadap imam berniat menjadi imam. Saya kira jelas sampai di sini.